warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asal mula terbentuknya negara dan berakhirnya negara. Saya Siti Fadil Abdullah. Saya Jamal Ahmad. Saya Ines Supriyantio. Saya Ali Supriyanto Dadi. Teori hukum alam mengungkapkan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, tetapi karena adanya kehendak dari alam. Thomas memaparkan jika pembentukan serta keberadaan negara tidak dapat lepas dari hukum alam, karena secara hukum alam manusia harus saling berdampingan serta bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu, secara alami manusia merupakan makhluk sosial dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengemukakan pendapat serta menyumbangkan pemikiran. Teori ketuhanan atau teokrasi. Teori ketuhanan dikenal sebagai istilah doktrin teokritis. Teori ini dapat dijumpai dari sisi dunia bagian timur ataupun barat. Teori ketuhanan memiliki bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tulisan sarjana Eropa pada abad pertengahan dengan menggunakan teori ini sebagai dasar pembenaran kekuasaan mutlak para raja. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki raja bersumber dari Tuhan. Mereka mendate Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa. Para raja merasa dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia yang diberikan tanggung jawab kekuasaan dan mempertanggungjawabkan hanya kepada Tuhan, bukan manusia. Teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat yang menganggap bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini menitik beratkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani. Hal tersebut disebabkan oleh keberlangsungannya ada pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara. Adapun tokoh yang menganut aliran ini diantaranya Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Menurut Hobbes, kehidupan manusia terpisah menjadi dua zaman, yakni keadaan selama belum ada negara atau keadaan alamiah, dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera. Teori kekuatan. Secara sederhana, teori kekuatan dapat diartikan sebagai negara terbentuk disebabkan adanya dominasi negara kuat yang menjajah. Kekuatan menjadi pembenaran atau raison d'être dari terbentuknya sebuah negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatu kelompok etnis atas kelompok tertentu, maka dimulailah proses pembentukan suatu negara, atau dapat diasumsikan bahwa terbentuknya suatu negara disebabkan oleh adanya pertarungan kekuatan, yang mana pemenangnya yang akan membentuk sebuah negara. Awalnya teori ini bersumber dari kajian antropologis atas pertikaian di kalangan suku-suku primitif, yang mana sang pemenang akan menjadi penentu utama kehidupan suku yang dikalahkan. Sebagai contoh dalam kehidupan modern adalah penaklukan dalam bentuk penjajah bangsa-bangsa barat kepada bangsa-bangsa timur. Setelah masa penjajahan selesai pada awal abad ke-20, dijumpai banyak negara baru yang kemerdekaannya ditentukan oleh penguasa kolonial, misalnya negara Brunei, Darussalam, dan Malaysia. Teori organis. Teori ini berkembang pada abad ke-19 yang memandang negara sebagai organisme. Teori ini berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan, terutama biologi, dengan ditemukannya sistem sel pada binatang dan tumbuhan dan teori evolusi dari Darwin. Penganut teori ini memperkuat argumentasinya dengan mengambil beberapa contoh: Babilonia, Persia, Punisia, Romawi, dan lain-lain, yang semuanya menjalani dari negara kecil hingga besar dan kuat, dan akhirnya menjadi kecil kembali, lemah, dan akhirnya lenyap. Penganut teori ini antara lain F.J. Schmittner, Herbert Spencer, Heinrich Ahrens, dan Dunsi.
Teori anarkis. Menurut teori ini, negara adalah suatu bentuk susunan tata paksa yang sesungguhnya yang hanya sesuai jika diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang masih primitif, bukan pada masyarakat yang modern dan beradab. Penganut aliran ini percaya suatu saat negara pasti akan lenyap dan muncul masyarakat yang bebas dan merdeka tanpa paksaan dan tanpa pemerintahan dan negara. Terorisme dan kekerasan adalah tindakan berlebihan dan tindakan melampaui batas. Teori ini mencapai puncaknya pada zaman Tsar Alexander II di Rusia. Penganut aliran ini antara lain William Godwin, Joseph Proudhon, dan Kropotkin. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.